Tokyo 10.000 tahun kemudian. Belum ada tanda-tanda suhu panas akan meredah. Suhu sebagian besar wilayah mencapai 35 derajat Celcius hari ini. Diprediksikan bahwa suhu panas ini akan bertahan lama. Diberitakan bahwa sebagian titik di daerah pusat memiliki suhu yang mencapai... Harusnya kau menyimpan banyak es untuk persediaan. Panas menyebabkan padi seluruh Rasanya aku seperti sedang dipanggang. Cuaca panas ini tidak mendukung untuk mengerjakan tugas. Dia mengeluh lagi. Anda diharapkan Hei, Dorami menelpon. sesuatunya untuk mendinginkan cuaca. Kakak, apa kau baik? Syukurlah, kelihatannya kau baik-baik saja. Tidak seperti itu. Di sini Wah. panas sekali. Panas, aneh sekali. Padahal robot ramalan memprediksi bahwa minggu ini kakak akan bertemu dengan nasib buruk. Kakak akan membeku. Membeku. Hasilnya mengatakan kakak akan berakhir membeku. Dan membeku karena es. Kakak akan mengalami kecelakaan karena membeku. Dengan kata lain, kakak harus hati-hati dengan segala hal yang berhubungan dengan es. Mengerti tidak? Pinguin juga jadi petunjuk lain. Pinguin akan jadi karakter keberuntunganmu. Terserah, kau seperti anak kecil saja. Mudah terpengaruh hal seperti itu. Kakak selalu begitu kalau diberitahu. Tidak ada salahnya kalau kita makan es serut sekarang. Mau makan es serut ya? Aku tahu. Oh, aku juga tahu tempat yang punya es serut enak. Seingatku aku menyimpannya di sini. Ini tempatnya. Ayo, sekarang kita ke sana. Gunung es raksasa. Kita akan ke sana untuk makan es serut yang enak. Benarkah? Tapi bagaimana dengan ramalan Dorami? Kalau tidak ingin celaka, kau harus menghindari es. Tenanglah, jangan khawatir. Inikah gunung es raksasanya? Di sana. Tidak ada apa-apa. Bukankah surat kabar itu dirilis sudah lama sekali? Mungkinkah gunung esnya sudah mencair? Sebelah sini. Aku hampir menabrak dinding es. Itu baru sisinya. Wah, gunung es raksasa. Luar biasa, banyak es di sini. Ayo kita makan es serut yang banyak. Kita bisa makan es serut sebanyak mungkin. Doraemon, aku ingin mengambil perabotan di rumah. Boleh aku pinjam pintu kemana saja? Tidak perlu, aku sudah bawa semuanya. Tongkat pemahat es. Apa itu? Licin. Alat apa itu? Oh, sekarang aku mengerti. Tinggal diubah modenya saja. Selanjutnya, kita akan memahat es ini. Seperti ini. Kau lihat? Keren, wah jadi sofa. Sempurna. Selanjutnya, semprotan empuk ajaib. Setelah disemprotkan, es akan menjadi empuk dan lentur, namun tidak meleleh. Bisa kau membuat meja? Tentu saja, kita bisa buat bentuk apapun. Sejuknya. Musim panas kali ini sangat panas. Kalau ada tempat yang penuh es begini, seluruh muka bumi pasti akan terasa nyaman. Kau selalu saja. Tapi pada zaman dahulu, seperti yang kau bilang, permukaan bumi memang dilapisi oleh es yang sangat tebal. Aku tahu. Itu zaman di mana mamut ada, kan? Jauh sebelum mamut ada. Kau harus tahu. Pada saat itu, permukaan bumi hanyalah lapisan es yang sangat tebal. Benarkah? Di zaman itu, gunung dan lautan masih ditutupi oleh es. Jadi, kemanapun kau pergi, pemandangannya akan terlihat seperti apa yang kita lihat.
fenomena yang aku maksud adalah fenomena bumi bola salju. Hal itu terjadi puluhan juta tahun. Intinya, kondisi tersebut jauh berbeda dengan kondisi yang dilihat manusia sekarang. Baiklah, sudah cukup istirahatnya. Ayo kita pulang dan kerjakan tugasmu. Wah, tapi kita kan baru menemukan ini. Ayo kita bermain lebih lama lagi di sini. Oh ya, ayo buat taman hiburan es di atas gunung es ini. Kita bisa membuat komedi putar dan roller coaster dengan semprotan ajaib. Bagaimana kalau olahraga? Tidak apa-apa. Liburan musim panas kan masih lama. Ayolah. Baiklah, kali ini saja ya. Asik, Doraemon setuju. Nobita dan petualangan ke Antartika Kachi-Kochi. Kenapa berhenti? Hei Nobita, ada masalah apa ini? Ini Nobita! Tadi itu berbahaya. Pastikan keamanannya dong. Maaf. Ayo kita main seluncur es saja. Oh, bisa. Ayo buat taman bermain dengan rumah yang banyak. Boleh saja, tapi untuk apa? Aku baru saja mendengar sesuatu. Hei, tunggu. Hah? Hah? Hampir saja. Galian es yang dibuat Doraemon dalam juga. Apa itu ya? Cincin apa ini? Hah? Terowongannya akan runtuh. Gawat, esnya perlahan berjatuhan. Di mana Nobita? Nobita! Nobita! Terlalu berbahaya.
Nobita! 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 Di sana. Hah? Hah? Nobita! Apa yang kau lakukan dengan balok es itu? Aku menemukannya di dasar gunung es itu. Apa ini? Apa itu alatnya Doraemon? Tidak, itu bukan punyaku. Wah, Maaf ya. Nampak seperti gelang. Apa seseorang telah menjatuhkannya? haruskah kita serahkan ke kantor polisi? Tapi kalau bukan kita siapa lagi? Benda ini membeku di dalam es. Pasti sudah ada lama di sana. Iya, gunung es itu merupakan pecahan dari benua Antartika, kan? Benar. Kalau begitu, benda ini berasal dari benua Antartika ya? Emangnya benua Antartika bisa dihuni manusia? Mungkin ada tempat pada suatu dasar bagian Antartika atau semacamnya. Bagian belakang cincin ini memiliki sinyal deteksi yang lebih besar. Tunggu. Bagaimana bisa? Tongkat penentu usia barang. Gunakan alat ini untuk menentukan sejak kapan benda itu membeku. Hebat. 10.000 tahun yang lalu. Iya. 10.000 tahun yang lalu. Setua itukah Doraemon? Gunung es itu mungkin bisa terjadi karena selama 10.000 tahun lamanya salju menumpuk bertahap hingga membentuk gunung es. Benda ini sudah ada di sana 10.000 tahun. Tidak hanya itu, benua Antartika baru ditemukan pada 200 tahun yang lalu. Manusia belum menginjakan kaki di Antartika pada tahun tersebut. Selain itu, 10.000 tahun yang lalu adalah zaman batu. Umat manusia zaman itu belum dapat membuat cincin sebagus ini, ya kan? 10.000 tahun yang lalu di Antartika. Andai kita bisa menemukan pembuat cincin itu. Kita cari saja. Benda ini adalah penemuan terbesar abad ini. Nobita, apa kau menemukan benda lain dalam gunung es itu? Ayo kembali dan cari tahu. Tunggu sebentar, hari sudah terlalu sore. Bagaimana kalau besok saja kita coba mencarinya? Baiklah kalau begitu, besok kita berkumpul di sini ya. Jangan terlambat ya. Baiklah. Oh, selamat tidur, Ibu. Selamat tidur. Oh. Nobita? Nobita? Siapa itu? Oh, tunggu. Dinginnya. Tunggu. Ah! Doraemon! Wah, kau akan berakhir membeku dan kuncinya terletak pada karakter keberuntungannya. Jadi kau harus menjauhi es. Apa seseorang menjatuhkannya? Haruskah kita menyerahkannya ke kantor polisi? Doraemon! Kami pergi Pagi-pagi begini mau kemana kalian? ke tempat dekat Antartika. Pulanglah sebelum makan malam ya. Baiklah. Atlantis. Aku pun baru mengetahui hal itu. Terdapat peninggalan peradaban kuno di bawah lapisan es Antartika. Banyak legenda yang berkata begitu. Dengan begitu, kemungkinan besar barang itu berasal dari peradaban Atlantis. Bila benar barang itu berasal dari Atlantis, itu artinya barang tersebut dibuat 100.000 tahun yang lalu. Dengan demikian, Ternyata memang benar Atlantis. Letaknya di bagian Antartika yang mana? hanya itu yang aku tahu. Menurutku peradaban mereka tidak bisa disebut sebagai peradaban misterius. Benarkah begitu? Sayangnya, aku tidak banyak mengerti tentang Atlantis. Namun rasanya memang benar ada sesuatu yang tersembunyi di bawah Antartika. Biar aku tebak lewat peta ini. Gunung es raksasa terletak di sini. Mari lihat arus laut di sekitar titik ini.
kemungkinan arus laut menggeser posisi gunung es. Bila arus laut berbalik, maka lokasinya berada pada setengah putaran ke barat benua Antartika. Jadi, disinilah posisinya. Jadi awalnya gunung es itu terbentuk di sana ya? Ayo kita pergi ke sana. Apa benar Atlantis di sana? Tidak, cincin emasnya itu tidak membeku di sana. Apa maksudmu? Letak gunung esnya kan di situ. Mari kita lihat kejadian selanjutnya. Masa berakhirnya pembentukan benua es Antartika adalah 40 juta tahun yang lalu. Salju berubah menjadi es. Es berubah menjadi sebuah gundukan. Lama-lama terbentuklah es glasial yang disebut dasar lautan. Esnya bergerak. Masa es yang berat akan jatuh dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi, es yang bertemu dengan laut akan membuat ombak yang terus mendorong benua es sehingga terpecah dan membentuk gunung es. Jadi begitu ya. Jadi, cincin emas itu berasal dari mana? Dari sinilah arah pergerakan gletser. Kira-kira cincinnya membeku di bagian ini. Jadi berdasarkan peta ini, Ekspedisi dunia bawah es. Tapi, aku belum bisa membayangkannya. Apa benar prosesnya begitu? Singkatnya, mulai sekarang kita akan membentuk gunung es itu. Kita bawa peta ini sebagai rujukan. Kalian mengerti? Asik-asik. ayo kita pergi. Kita temukan Atlantis di Antartika dan kita buat sejarah di negara kita. Ayo kita cari pemilik cincin itu. Ya, baiklah. Iya. Sekarang, apa kalian siap? Apa ini Antartika? Tidak nampak seperti Antartika. Yang kita lihat adalah setengah dari benua Antartika. Sedang musim dingin dan nampak gelap, jadi cahaya matahari tak menyinari Antartika berbulan-bulan. Selalu gelap. Kita harus berhati-hati. Suhu di tempat kita sekarang kira-kira 30 derajat Celcius. Sedangkan suhu Antartika minus 40 derajat Celcius. Ini tidak mungkin. Kita bisa membeku. Jangan khawatir ya. Semuanya, gunakan ini. Apa ini? Bagaimana caranya? Memakai ini. Ini pakaian penjelajah untuk iklim kutub. Dengan pakaian ini, suhu tubuh kita akan tetap menjadi hangat, meski di Antartika sekalipun. Bagaimana? Wah, kau tampak cantik. Ayo kita masuk, ayo. Ayo kita mulai menjelajah. Haya. Banyak bintang. Lihat, di sana ada rumah. Tempat itu adalah gedung penelitian. Para ilmuwan bekerja di sana. Ya, ini wilayahku. Ini wilayahku tahu. Atas dasar apa? Tapi, aku masih belum bisa melihat gletser yang mengalir. Gletser hanya dapat bergerak beberapa milimeter dalam sehari. Kita tak dapat melihat perbedaannya. Oh, Tunggu begitu ya. sebentar ya. Lalu bagaimana kita menuju ke bawah esnya? Ini dia, tali bawah tanah. Apa ini? Benda ini digunakan untuk mencari benda yang terkubur di bawah tanah. Pejamkan matamu dan berjalan-jalanlah. Seperti ini? Ada yang bisa disembunyikan tidak? Bagaimana dengan permen lemon ini? Jangan mengintip ya. Buka matamu dan usaplah tali itu, cepat. Begini? Jika gesekannya semakin kencang, maka talinya dapat mencari benda yang tersembunyi. Ini artinya
Kita harus menggali dan juga mencari barangnya di titik ini. Ikuti petunjuknya. Dengan begini kita dapat menemukan hal lain yang tersembunyi di dalam es. Begitu ya. Baiklah, ayo berangkat. Bagaimana cara menggunakannya? Ini. Pakai alat ini untuk menjalankan seluncurnya. Pertama-tama, tiuplah alat musiknya. Tiup terus. Seluncur ini dapat berpacu hingga 200 km per jam tergantung tempo musiknya. Kau meniupnya terlalu lambat. Apa katamu? Ayolah, lepaskan Kili dariku. Kalian baik-baik saja. Wah. Sepertinya kita tidak bisa berjalan lebih jauh lagi. Sebaiknya berkemah di sini. Tidak, tidak. Tenda kita tertiup angin. Haruskah kita berhenti di sini? Aku lelah dan ingin menyerah. Tapi apakah benar Atlantis itu nyata? Mau bagaimana lagi? Tunggu badai saljunya lalu lanjutkan perjalanan. Hei kalian, pencarian ini kan memang tidak mudah. Kau kan tidak melakukan apa-apa.
Itu tidak benar. Aku terus mengusap tali ini sepanjang perjalanan. Talinya bereaksi. Ke sana. Lihat ke atas. Wah. Ini artinya... Di sana. Ini dia. Tikus pencari. Pertama-tama kita putar tuasnya. Oh gawat. Ada apa, Doraemon? Alatnya membeku. Doraemon, tolong aku. Dilihat dari petunjuknya ada sebuah kota di bawah kita. Baiklah kalau begitu. Hebat! Bagaimana dia menyimpan barang sebesar itu? Maafkan aku. Cepat turunkan aku. Benda ini akan membawa kita ke bawah. Kita dapat menggali sejauh ribuan kilometer dengan ini. Ayo semuanya masuk dan kencangkan sabuk pengaman. Oh, berangkat. Mesin menyala, kompas penunjuk arah menyala, mode salju. Semuanya sudah siap? Tentu saja. Aku sudah siap. Baiklah kalau begitu. Koordinat terkonfirmasi. Kita gali ke bawah. Sudah kuduga, lurus ke bawah. Alat ini bekerja dengan baik. Naikkan 2% pada sumbu X. Turunkan 3% pada sumbu Y. Nobita, lihat. Wah, esnya Seperti bintang-bintang. Karena gelembungnya memantulkan cahaya, jadilah seperti ini. Lapisan es Antartika setebal ini. Aku dengar tebalnya sampai 4.000 meter. Keren! Tebalnya lebih panjang dari tinggi Gunung Fuji. Sudah sedalam ini, tapi kita belum sampai juga. Di mana ini? Mungkin di bawah lapisan es Antartika. Apa itu? Ada apa? Tunggu. Itu. apa itu? Ayo kita lihat. Giant, tunggu. Inilah penemuan terhebat pada abad ini. Nobita, lihat polanya itu. Iya. Polanya sama. Mungkin inilah tempat di mana cincin emas ini jatuh dan membeku. Benar. Bagaimana kita bisa masuk? Aku tidak melihat adanya pintu masuk. Nampaknya yang dimaksud tali serbaguna itu adalah menara ini. Tapi reaksinya nampak sangat kuat seperti tak menunjuk pada menara saja. Tunggu aku. Kau baik-baik saja? Bisa-bisanya kau jatuh, Nobita. Hah? Lihat kemari, Doraemon.
caranya membeku? Ayo kita cari tahu apa yang dimaksud dengan talinya. Di sana ada ruangan di tempat itu. Itu pintu masuknya. Bagaimana caranya kita masuk dari sana? Serahkan padaku. Baiklah, ini dia. Baiklah. Kau tidak membekukannya, ya kan? Apakah ada orang di sini? Ada sesuatu di sana. Mungkinkah itu harta karun Atlantis? Hanya balok es. Dengan harta karun? Serahkan padaku. Hah? Apa ini bola bulu? Ini tidak tampak seperti harta karun. Bendanya bergerak. Mamut. Tapi dia tidak seperti mamut. Hai, siapa kau? Apa ini Atlantis? Kami menemukan cincin emas dan ingin menemui pemiliknya. Apa kau pemiliknya? Makhluk apa itu? Nampaknya dia menyukai Nobita. Tas? Kenapa kau berikan ini pada aku? Apa ini? Hah? Oh, Apa kau tahu apa ini? rasanya aku pernah melihatnya, tapi apa ya? Hah? Geli, hentikan, Sekarang dia hentikan. menyukai Doraemon juga. Nobita, kau tahu dia makhluk apa bukan? Aku tidak tahu. Ini pertama kali aku melihatnya. Semuanya, kemari. Ada tangga ke arah bawah. Gelap sekali. Tangga ini mengarah kemana ya? Gunakan ini sebelum turun. Hah? Matahari buatan. Benda ini dapat menyala selama 10 menit. Apa itu? Ayo kita cek. Hei, tunggu. Hei, tunggu. Tunggu sebentar. Cepatlah, Giant. Tempat ini membeku secara keseluruhan. Pemandangan ini tidak seperti zaman mamut. Tapi aku tidak bermaksud. Hei, ada apa? Bagaimana bisa? Itu aku membeku? Memangnya ini benar, Doraemon? Es ini terbentuk 100.000 tahun yang lalu. Sama seperti usia cincin emas. Ramalan membeku. Ramalan Dorami terbukti benar. Hei, Nobita. Aku masih di sini. Dan aku baik-baik saja. Kau mengerti? Coba kita lelehkan. Bisa jadi dia bisa bergerak. Lihat, tapi dia... Apa? Hanya patung batu? Tapi kenapa ada patung batu Doraemon di sini? Ada apa, Orino? Apa maksudmu? Orino kan anak babi hutan. Memangnya nama apa yang bagus untuk seekor mamut? Nama yang kuno saja. Nama aku, Mbak. Apa dia? Doraemon berubah jadi Aku bukan penguin. Nate. Nate. Makhluk apa itu namanya ya? Nate. Nate. Nobita, ayo cepat. Dapat mesin pembuat es.
amat. Doraemon yang berubah menjadi penguin menyerang kita. Makhluk itu apa namanya ya? Dia kelihatan sangat marah. 100.000 tahun yang lalu, apa yang terjadi di tempat ini ya? Benar juga. Kita gunakan mesin waktu untuk kembali ke 100.000 tahun lalu. Dengan begitu kita bisa tahu apa yang terjadi saat itu. Iya benar. Baiklah, mari kita kembali ke kamar Nobita. Aku lupa meletakkan pintu kemana saja. Bagaimana ini? Tidak apa-apa, aku punya alat yang lain. Sabuk waktu. Kita kembali ke 100.000 tahun yang lalu. Semuanya berpegangan ya. Kita tidak bisa berpindah tempat dengan alat ini, tapi kita bisa berpindah waktu. Lihat saja. Apa benar ini 100.000 tahun yang lalu? Lihat, esnya sudah menghilang. Monster penguin itu juga tidak ada di sini. Selanjutnya apa yang terjadi pada tempat ini ya? Sisa 20%. Karena berpindah jauh daya baterainya cepat terkuras. Tidak apa-apa. Untungnya, untuk berjaga-jaga aku bawa baterai cadangan. Lihat kemari. Ada cahaya di balik dinding ini. Mungkin ini bisa dibuka. Kenapa harus dibuka? Lihat saja. Hei, kenapa diam saja? Bantu aku. Sakit. Di mana ini? Sebuah kota yang belum membeku. Hore! Hore! Kita sampai ke masa sebelum gletser Antartika meleleh. Ini aneh. Seingatku Antartika terbentuk 100.000 tahun yang lalu. Harusnya kota ini membeku. Bukankah itu menara yang kita kunjungi sebelumnya? Ujungnya seolah-olah mencakar langit. Jadi inikah kota di bawah es Antartika itu? Hei, orang Atlantis! Apa ada orang di sana? Apa kalian bisa dengar aku? Kalian bisa dengar aku? Hati-hati, usia tempat ini sudah tua. Apa ini tempatnya? Apa di sana ada penghuninya? Kalau begitu, kita lihat saja ke bawah. Ayo kita ke bawah. Ya. Tadi itu berbahaya. Semuanya tunggu aku. Kota ini nampaknya tidak berpenghuni. Orang-orangnya pergi kemana ya? Maaf menunggu lama. Mamuskinya senang terbang. Mamuski?
kau bisa memanggilnya Mamu. Aku memberinya nama Mamuski. Tempat apa ini? Tempat ini sepertinya nampak belum lama diabaikan. Benda hitam itu apa? Mamuski! Ada apa? Di sini sempat ada kolam. Apa ada ikannya juga? Apa kau mendengar sesuatu? Ada ledakan. Nobita! Nobita! Kau mau kemana? Apa itu Ibu Mamuski? Halo. Ayo Konke, Kongka, Kongka. Bahasa Atlantis. Apa yang dia katakan? Kepi, Haskata. Kenapa? Ada apa? Maksudmu itu? Yuskatare. Apa yang dia semprotkan? Haskatana. Airnya dingin. Kakimu. Kote-kote. Dia terjebak. Hai Kurana. Ayah, saya mana? Kurana. Ya, Kurana. Saya mana? Dia mengalihkan monsternya. Hei! Apa-apaan makhluk itu? Apa itu cumi-cumi? Nobita! Doraemon, Apa yang terjadi? gunakan banyakku penerjemah. Tunggu dulu! Apa yang sedang terjadi di sini? Akan kujelaskan nanti. Oh? Beku. Lihat, serangan Giant. Aku sendiri yang akan melakukannya. Seranganmu yang bertubi-tubi itu nampak hebat. Benarkah? Sumaralaya. Kuramo. Doraemon, cepat. Ini, makanlah! Hai. Terima kasih ya. Apa kau terluka? Bagaimana kau bisa bicara bahasa kami? Kota metropolis sudah dihancurkan. Serangan itu tidak efektif melawan monster gurita. Monster gurita. Apa makhluk itu punya kelemahan? Serangan musik, tapi pelurunya habis. Sampan musik. Jadi makhluk itu takut musik. Doraemon. Baiklah. Ini dia, pengeras suara maksimum. Nobita, serangannya tidak berguna. Giant, bernyanyilah dengan ini. Bernyanyi? Kenapa bernyanyi? Itu. Sudahlah, bernyanyi saja. Begitu ya? Bila memang itu Bobo, baiklah.
Pergilah, cepat dari sini. Pergi, pergi. Gurita, pergi. Cepat pergi. Cara ini sungguh Cepat bekerja. pergi. Baiklah. Hei, Gurita, cepat pergi. Gurita. Hei! Monster guritanya sudah pergi setelah mendengar suaraku. Aku yakin dia kabur berkat suara merdumu. Begitu ya? Iya, benar. Tunggu. Kalian ini sebenarnya siapa? Kami ini adalah... Ini tarian selamat datang ya? Kedekatanmu dengan Bau-Bau membuktikan kalau kalian bukan orang jahat. Jadi namanya Bau-Bau. Dia sepertinya sudah tersesat. Apa kau tahu keluarganya? Benarkah? Dia seperti adik Yukatan, tapi telinganya tidak mirip. Begitu ya? Nobita. Perkenalkan, namaku Nobita. Ini Doraemon dan itu Hai. Shizuka. Aku Suneo. Dan namaku adalah Giant. Namaku Kara. Ini Yukatan. Kami datang dari planet Hyuga dan kami kesini menyelidiki peninggalan kuno. Planet Hyuga. Iya, kami kira dari Atlantis. Lalu tadi itu monster apa? Itu monster gurita jahat. Ia pelindung dari tempat ini. Kemarin aku menjatuhkan sesuatu ke air. Rencananya aku ingin mencarinya hari ini. Benda Hah? jatuh. Hei, Nobita. Kami datang ke sini untuk mencari pemilik dari cincin ini. Cincin emas, kau menemukannya? Ternyata ini memang milikmu. Syukurlah. Benda ini ditemukan pada balok es berusia 10.000 tahun. Ada di dalam balok es berusia 10.000 tahun. Kami datang dari masa depan tepat 10.000 tahun dari sekarang. Ada apa? Jangan bicara. Ada kelelawar batu. Kita terkepung. Batu. Kelelawar. Hah? Jangan ambil tasku. Tinggalkan aku. Aku mau turunkan aku. Di dalamnya ada mie instan dan kudapanku, tahu? Iya. Hei, coklat dan kentang gorengku kembalikan ke sini. Wah! Mereka sedang merampok benda berkilau dan juga makanan. Semuanya, ayo cepat masuk. Apa ada yang terluka? Di mana cincin emasnya? Mereka mencurinya. Baiklah. Tas untuk barang. Barangnya mungkin tidak ada di hadapanmu, tapi dari tas ini. Wah, kau hebat. Di mana ya? Ada apa? Wah, sakit. Ini sangat menyakitkan. Mereka pergi. Oh, baiklah, ini dia. Rencana pelacak. Dengan rencana ini, dimanapun mereka berada, kita bisa menemukan mereka.
Mereka sudah terbang ke menara. Cepat Cepat, kita kejar. kita kejar. Ayo. Tunggu. Hari sudah mulai gelap. Ini waktu yang berbahaya untuk mengejar mereka. Gelap. Kara, kau baik-baik saja. Bagaimana situasinya? Aku menemukan cincin emasnya, tapi kelelawar baru saja mencurinya. Oh, begitu. Hari mulai gelap. Ayo, pergi. Kau bisa membaca petamu untuk mencari cincin emas itu. Tentu saja. Ada tamu, cepat datang. Kalian kembalilah ke markas kami untuk keselamatan di malam hari. Setelah pagi cari cincin emasnya. Apa aku boleh meminjam petamu? Boleh. Ya, tentu saja. Kalian harus ingat, kota ini hanya memiliki 3 jam sehari untuk hari yang terang benderang. Dan sisanya adalah malam hari. 3 jam. Di malam hari, tempat ini sangat dingin. Suhu di malam hari mencapai minus 100 derajat Celcius. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan di malam hari. Minus. 100 derajat. Apa ini tempat iblis? Para leluhur kami berasal dari tempat ini. Dan kota ini dibangun pada zaman dulu kala. Tetapi tidak ada siapa-siapa lagi di sini. Mereka mendekat. Jangan khawatir. Aku akan menaikkan kecepatannya. Pegangan. Ternyata kendaraan ini Bisa berjalan di air. Baiklah. Kita sampai. Selamat datang semuanya. Ah, Mereka semua sahabat Mamuski. Kami tinggal bersama-sama. Hah? Kau kembali? Menggetar. Ayo ikut aku. Kenapa mereka membeku? Mereka masih hibernasi. Bau-bau harus istirahat dengan membeku untuk beberapa waktu. Apa tertidur? lalu apakah dia sama dengan Mamuski sebelumnya? Bau-bau tidak akan menua saat dia membeku, jadi mereka akan hidup lebih lama. Bukti bau-bau ditemukan saat mereka membeku di komet dan melayang di alam semesta selama jutaan tahun lamanya. Junio. Di atas sana. Selamat datang di markas kami. Ada apa? Apa yang kau bicarakan? Selamat datang di markas kami. Profesor, aku kan sudah bilang kepadamu, jangan berpakaian seperti itu. Tetap di dalam dan jangan keluar di sini. Aku tidak ingat, Kara. Aku ini hanya sedang melihat-lihat. Apa kau tidak menyukainya, Kara? Keterlaluan sekali. Apa kakimu yang patah itu sudah pulih? Dokter, Aku mengerti. Sekarang sudah tidak sakit. Oh ya, jarang sekali ada tamu datang untuk perayaan malam ini, Kara. Benarkah? Tapi kita hanya punya kentang sekarang ini. Semua akan bersenang-senang. Malam ini ada perayaan. Nanti juga akan ada bom puding. sebuah bom. Dari puding? Tapi sebelumnya kalian semua harus mandi dulu. Kalian pasti dipenuhi dengan pasir. Aku berjanji pada ibuku untuk pulang sebelum makan malam. Benar. Ibu juga pasti cemas. Jangan khawatir, kita akan pulang tepat pada saat kita pergi dengan mesin waktu. Bau apa itu? Tunggu sebentar ya, aku akan memanggangnya dulu. Baik. Tunggu sebentar. Selamat
Lezat. Nikmat sekali. Kejunya selembut manisan. Ini mengingatkan saat makan di restoran bintang 5 di Paris. Apa? Kalian datang dari 10.000 tahun di masa depan. Dan kalian juga menemukan cincin emas. Seperti apa bentuk planet Hyoga? Planet itu berjarak 100 tahun cahaya dari sini. Lihat gambar itu. Semuanya terlihat putih. Dahulu, planet ini berwarna hijau. Tapi semuanya telah membeku. Kenapa bisa membeku? Semua ini ulah Blizzarga. Blizzarga? Ini cerita yang panjang. Leluhur kami dari planet Hyoga dengan kendaraan teknologi yang sangat canggih melakukan perjalanan ke puncak galaksi. Dan sekarang sudah hilang teknologi itu. Tidak ada yang diturunkan kepada kami satupun. Ini adalah serangga terakhir di sini. Patung-patung tersebut dibuat dengan teknologi itu. Itu semua dibantu dengan teknologi zaman dahulu. Apa mereka sama dengan monster? Saat itu, kami sedang meneliti teknologi peninggalan dari reruntuhan peninggalan zaman dahulu. Namun, kami membuka gerbang yang tidak seharusnya dibuka. Itu Blizzarga, patung terkuat. Mereka bukan sesuatu yang bisa kami kendalikan. Semua orang putus asa dan meninggalkan planet. Namun aku masih ingin kembali untuk mengurung Blizzarga melalui perjalanan yang panjang hingga sampai planet ini. Dan aku menemukan cincin yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi barang itu sangat penting ya? Kita harus merebutnya kembali. Namun, kenapa para leluhur membuat patung menyeramkan itu? Iya benar. Bagaimana itu bisa terjadi? Saat Blizzarga menemukan planet yang bisa mereka tempati, mereka akan membekukannya. Membekukannya? Kalian semua tidak bisa bertahan hidup jika terus membeku. Salah. Planet itu akan kembali tidak membeku, sehingga harus ada tindakan yang berefek. Bola salju? Apa maksudmu bola salju? Bukankah dulu bumi ini ditutupi oleh es? Ada apa? Apa yang kau bicarakan? Sebelumnya, hal ini pernah terjadi dengan bumi. Kurang lebih 600.000 tahun yang lalu, bumi seperti planet Hyoga. Semua tertutup oleh es. Kejadiannya ratusan ribu tahun yang lalu. Namun, setelah esnya mencair, kehidupan di bumi menjadi lebih baik lagi. Kejadian itu dinamakan ledakan Kambrian. Awal mula makhluk hidup dimulai dan muncul bersamaan. Jadi, kita hidup saat ini karena yang terjadi zaman dahulu. Namun, bukan hanya itu, masalah yang diakibatkan oleh Blizzarga. Aku rasa para leluhur menyembunyikan rahasia di planet itu. Bola salju dan bulldozer, baiklah. Kau tidak mengerti apapun. Jangan khawatir, mereka hanya monster. Aku bisa menghabisi mereka. Ya! Apa ini juga dibuat oleh para leluhur? Namanya Doro-Doro-Meda. Aku membeli itu. Tekan tombol di belakangnya. Ya, benar. Matanya juga bisa bersinar. Dan juga ada ini, matanya bisa menyala. Sudah jadi, silakan makan puding bomnya.
Saat itu, aku sedang melawan para monster. Tidak peduli sesering apa aku diserang. Aku tidak menyerah hingga pertarungan terakhir. Aku juga ingin makan. Sempit sekali. Ini tidak bisa membawa semua penumpang. Namun aku harus meninggalkan mereka. Dari kemarin tidak bergerak juga. Aku yakin sekali kalau mereka masih ada di dalam. Apa ini tempat kelelawarnya? Aku ingin sekali melihatnya. Tunggu, jangan kemana-mana. Kalian harus tetap ada di sini. Tapi Kara, aku ingin sekali merekamnya dengan kamera. Turunkan aku, turunkan. Kami akan segera kembali. Kalau begitu, biar aku yang merekamnya. Ini benar-benar hari yang buruk. Apa yang terjadi? Kandang Blizzarga? Ini masih siang. Kenapa banyak butiran salju? Lihatlah. Kita harus mendakinya. Iya benar. Kita harus naik. Tunggu dulu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Untuk berjaga-jaga, pakai ini untuk melindungi diri. Baik, ayo pergi. Ya, ayo. Semuanya, ikuti aku. Ada apa? Aku merasa kalau ada orang lain di sini. Kita sudah dekat. Tapi, di mana Nobita? Kemana dia pergi? Hai! Astaga, bagaimana kita bisa berpisah? Kita gunakan ini saja. Tongkat pencari. Aku akan meminta letak cincin emas itu. Di mana cincin emasnya? Tapi itu tersesat. Apa akan berhasil? Keakuratannya 70%. Kita tidak bisa mengandalkannya. Dia tidak bersemangat karena kau mengatakan itu, Nobita. Ayo kita ikuti saja. Apa? Kita naik ke sana? Tentu saja. Ayo. Bagaimana dengan es serut? Ayo Ya, cepat. itu akan lezat kalau dicampur dengan sirup. Kau makan semuanya. Kata siapa? Tidak semuanya. Tapi pasti kau tidak ingin memakan Blizzarga, kan? Iya. Seperti apa bentuk Blizzarga? Raksasa yang terbuat dari es. Aku hanya pernah melihatnya dari jauh. Dengan menyerap es, mereka akan jadi semakin besar. Itu Blizzarga. Aku akan beritahu semua orang. Sejak hari itu kota kami membeku, namun cincin emas itu terlambat untuk ditemukan. Tapi aku sudah bertekad, aku akan membuat Blizzarga menjadi tumpukan es krim yang lezat. Benar, lalu tambahkan sirup. Pasti itu sangat lezat.
Di mana Doraemon? Itu dia. Nobita, di sini. Baiklah. Jalanlah lebih dulu. Ini gua kelelawar batu. Itu barang-barang yang sudah mereka curi. Bukankah itu Tasuneo dan Giant? Bagaimana bisa? Aku menemukan cincinnya. Siapa kau? Katakan. Sudah berani masuk ke sini tanpa izinku. Siapa kau ini? Wah! Oh, apa yang terjadi? Tubuh Blizarga semakin pulih. Shizuka. Itu di dekat sini. Kalian sudah terlambat. Doraemon. Siapa kau? Astaga! Di mana Nobita dan yang lainnya? Benar ke tempat ini? Baiklah, lewat sini. Lencana pelacaknya ada di sini. Sungguh? Bagaimana bisa? Mungkin itu jatuh dari atas. Mungkin cincin emasnya ada di atas. Apa kau mendengar sesuatu? Aku tidak mendengar apapun. Hei, Nobita! Mereka akan pergi kemana ya? Mereka akan terkena jebakan. Gawat. Hei, Nobita! Hei! Aku harus menyelamatkan mereka. Peta itu sudah tidak dipakai. Aku akan mengembalikannya. Tunggu dulu. Jangan percaya padanya. Dia bukanlah aku. Ada dua Doraemon. Apa yang terjadi? Astaga. Aku Doraemon yang asli. Bukan, akulah yang asli. Siapa Doraemon yang palsu? Lihat Doraemon yang itu. Lonceng dan kantongnya terbuat dari es. Baiklah, sekarang keluarkan barang-barang dari kantong kalian. Tidak masalah. Ini dia. Sudah kuduga. Itu barang Doraemon. Itu artinya Kau Doraemon yang palsu. Tidak, kantong ajaibku telah diganti. iya, mungkin itu memang benar terjadi. Kalau begitu, sebutkan siapa namaku. Hah? Benar, namaku juga. Itu mudah sekali. Namamu
Kenapa dia? Sepertinya dia tidak bisa bicara. Nama kalian Giant dan Suneo. Benar, dia adalah Doraemon yang asli. Aku akan menghabisi Doraemon yang palsu. Rasakan. Memang siapa dia? Mungkin dia adalah patung penjaga menara ini. Lalu bagaimana? Habisi saja dia dengan senapan pembeku. Lebih baik menyerahlah kau. Cepat beritahu, siapa kau sebenarnya? Aku kasihan melihatnya. Jangan langsung menuduhnya yang palsu begitu saja. Bicara apa kau, Nobita? Apa kau tidak lihat lonceng dan kantongnya terbuat dari es dan dia tidak tahu nama kami? Tapi... Baiklah, kalau begitu kau saja yang memilihnya, Nobita. Itu benar. Bukankah kau tahu yang mana Doraemon asli dan palsu? Aku... Berhati-hatilah, Nobita. Yang di sana adalah Doraemon palsu. Apa yang kau katakan? Itu mustahil. Kara, cepat habisi dia. Tidak! Cepat habisi dia. Ayo, Kara. Walaupun lonceng dan kantongnya terbuat dari es, di mataku dia Doraemon asli. Walaupun dia tidak bisa menyebut nama kita, dia tetap Doraemon. Nobita? Apa kau bercanda? Apa yang kau bicarakan ini? Hei, berikan padaku. Nobita! Doraemon, kau sudah menyelamatkanku. Terima kasih. Syukurlah. Tadi itu sangat berbahaya. Doraemon menyelamatkan Nobita. Berarti Dia Doraemon palsu. Tidak mungkin. dia hampir menyerang. Akhirnya. Minggir. Berhenti. Ayo, berhenti. Kita hampir saja tertusuk. Doraemon telah menyelamatkan kita. Lihat tempat ini. Apakah tempat kita bertemu kemarin? Kau benar. Doraemon palsu itu ternyata seekor pinguin. Dia akan menyerangku saat meleleh. Iya, kau benar. Dia akan melakukan itu setelah 100.000 tahun. Sungguh? Kalau begitu, aku akan menyerangnya lebih dulu. Sejarah tidak akan sama jika itu kau lakukan. Biarkan dia membeku. Kau sudah menolongku. Terima kasih. Doraemon, maafkan aku ya. Aku juga ya. Oh, sudahlah. Tidak masalah. Lalu, di mana cincin emasnya? Oh. Ada di sana. Lihat dia mengarah ke Doraemon. Apakah mungkin? Oh, ini. Cincin emas. Ada di kantong ajaibku selama ini. Kara. Ambillah ini. Terima kasih ya. Aku sangat senang.
Profesor, cincinnya ada padaku. Bagus. Namun kau harus mengembalikannya kepada Blizzarga. Mengembalikannya? Ini saat yang tepat sebelum Blizzarga terbentuk sempurna. Kembalikan itu sebelum dia hidup. Cepat. Kita harus melindungi planet ini. Apa yang dia katakan? Maksudku, planet ini akan dilapisi es. Tidak mungkin. Lihatlah. Blizzarga akan segera hidup. Kara, kau masih memiliki waktu. Kembalikan cincin emas itu. Lalu, apa yang akan terjadi kalau dikembalikan? Entahlah, tapi... Namun, tanpa cincin emas ini, maka planet Hyoga akan... Kau bicara apa? Bumi sedang sekarat. Dia benar. Namun... Berikan cincinnya cepat. Gawat, kita kehabisan waktu. Langitnya jatuh. Itu adalah... Blizzarga. Itu dia. Blizzarganya hidup. Astaga, apa dia akan membekukan seluruh bumi? Ya, aku yang terkuat. Diam. Kalau kau bernyanyi, dia akan melihat kita. Cepat masuk ke menara semuanya. Aku akan melakukannya. Apa? Telinganya. Ada obat di dalam tasku. Aku akan mengobatinya. Jangan khawatir, dia tidak apa-apa. Profesor, Aku kembali ke markas bersama Bau-Bau. Mereka baik-baik saja. aku segera menuju ke sana. Kalian jangan ke sini, itu berbahaya. Seluruh kota membeku. Ayo pergi. Apa yang harus kita lakukan? Hari mulai gelap. Kita harus memakai sabuk waktu. Berpeganganlah. Bagaimana melakukannya? Kita akan ke 10.000 tahun kemudian di masa depan. Ayo semuanya, berpegangan. Doraemon. Nobita! Nobita! Doraemon! Doraemon! Sakit sekali. Bagaimana ini? Apa ini 10.000 tahun kemudian? Tunggu, aku akan membawa Yukatan dan Doraemon ke sini. Baterainya habis. Tidak. Alatnya mati. Apa kita masih tertimbun di bawah Antartika? Dan apakah kita terjebak di dalam es?
Seharusnya Kara tidak datang. Ah, iya, ini semua salah Kara. Kehadirannya membawa sia. Aku. Cepat, bantu kami, Kara. Hentikan! Dia hanya ingin menyelamatkan planetnya. Berhenti menyalahkannya. Nobita benar, jangan seperti itu. Yang benar saja. Kenapa kau melakukan itu? Ibu. Ibu! Dingin sekali. Alatnya nampaknya mati. Ramalan Dorami menjadi nyata bahwa sabuk waktunya akan kehabisan baterai. Oh, dan sekarang aku berdekatan dengan es dingin. Kau benar, aku tak boleh putus asa. Aku harus selalu bersama Nobita. Hah? Aku pernah melihat ini sebelumnya. Hah? Esnya menuju ke atas. Cepat pergi. Apa kau bisa hibernasi di dalam es, Bau-Bau? Aku berharap bisa melakukannya juga. Aku juga sebuah robot canggih, tapi tidak bisa melakukannya. Hah? Hibernasi? Tunggu dulu. Dengan baterai ini... Benda itu membawa keberuntungan. Baiklah, sekarang aku mengerti. Apa kita hanya memiliki alat ini? Lihatlah ke atas, akan ada fasilitas untuk di bawah es. Namun itu pasti sudah musnah. Apa bisa dipakai untuk memanggil bantuan? Apa ini baterai sabuk waktu? Di mana aku pernah melihatnya ya? Mamuski? Jadi tasmu masih ada di sini ya? Memangnya ada apa dengan tas itu? Mamuski memberikannya padaku. Itu kan tasnya Profesor. Apa? Yukatan memiliki tas yang sama. Itu artinya, Mosuke, mengapa Mamuski berhibernasi di sini? Apa? Kau mengetahui hal ini? Mamuski, Yukatan, jangan-jangan untukku. Aku belum pernah melihat dia sebelumnya. Karena dia selalu mengelus tubuhnya, aku namakan Mamuski. Apa mungkin? Ternyata benar, Doraemon. Ya, aku tahu. Semuanya, Doraemon menolong kita. Apa yang kau bicarakan? Kau aman berada di dalam es. Yukatan, cepat. Berikan itu kepada Nobita. Mengapa ada baterai di dalam tasnya? Doraemon yang memberikannya kepada Mamuski. Menyala! Namun, dari mana Mamuski itu datang? Mamuski ada di 10.000 tahun yang lalu. Doraemon membuatnya berhibernasi. Apa maksudmu? Mamuski adalah Yukatan. Yukatan adalah Mosuke. Namun, warna mereka berbeda. Mungkin warnanya berubah saat mereka berhibernasi. Kita akan kembali ke 100 tahun yang lalu. Apa yang akan kita lakukan dengan monsternya? Benar, kita akan menghadapi monster yang sama. Bagaimana ini? Kita memiliki cincinnya. Kita akan gunakan ini untuk mengalahkannya. Apa kau yakin, Kara? Aku tidak bisa menyelamatkan planet Hyoga kalau planetku membeku. Kara. Kalau begitu, ayo pergi. Lalu bagaimana caranya menghadapi monster itu? Jangan khawatir, aku punya ide bagus. Hah? Baiklah, kalau begitu mari kita pergi. Apa semuanya sudah siap? Siap. Siap. Kita pergi. Kita akan menyelamatkan bumi.
Baling-baling bambunya tertiup. Oh, astaga. Astaga, Camilla, Giant dan Sunio. Sunio, belok kiri. Monsternya memang besar, tapi dia lamban. Ayo ke sini. Mereka terima baterainya. Nobita, Shizuka, kalian menolongku. Blizarga sedang dialihkan oleh Giant dan Suneo. Kita tidak boleh membuang-buang waktu. Ayo, kami di sebelah sini. Pengharum kenyang. Kau tidak bisa kabur secepat itu. Hei, lihat, apa itu? Dia bertambah besar. Ya, usaha kita sia-sia. Semprotannya tidak bekerja. Sepertinya dia akan segera kabur melalui atap. Ayo, semuanya berlindung di belakangku. Baik. Suneo. Bahkan tameng ini tidak bisa menahannya. Lihat teman-teman. Dia mulai melamban. Itu Doraemon. Aku menggunakan alat untuk mengambil air di danau. Bagus. Membekukan tubuhnya dengan air, maka dia akan lemah. Nobita, ini waktunya. Ayo, Kara. Iya. Baiklah. Iya. Cahayanya menghilang. Rasakan ini. Lihat. Ya. Sebelah sini. Baik. Ini dia, Giant. Ini adalah mie goreng kesukaanku. Coklat mahalku. Hah? Giant, lihat. Apa cincin-cincin itu? Oh,
Maaf ya, Kara. Tidak apa-apa, aku bisa ke planet lain untuk mencarinya. Kara. Semesta yang luas, aku pasti akan menemukannya. Benar, di mana Giant dan Sunil? Sepertinya mereka... Hei! Hei! Dari mana kalian? Semuanya lihat ini. Kita menemukannya di gua kelelawar batu. Mereka memiliki banyak barang. Cincin. Benda ini sangat berharga untuk penelitian. Ini bisa menyelamatkan planet Hyuga. Ini bagus, Kara. Terima kasih Nobita. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Ayo, bawa benda-benda ini segera. Semuanya kembali ke markas. Apa Yulkatan bisa hidup dengan kalian? Dia akan baik-baik saja. Dia akan bangun 10.000 tahun lagi. 10.000 tahun? Untuk mereka terbangun dari tidurnya. Selamat malam. Jadi nanti akan ada promosinya, tidak? Ya, tentu saja. Pasti akan ada promosinya. Gaya hidup sehat sangat diperlukan bagi masyarakat perkotaan. Dan setelah beberapa hari yang panas, besok akan dimulai musim yang baru. Hei Nobita! Kau sedang apa? Aku sedang melihat alam semesta. Ini tepat di planet Hyuga, sesuai koordinat yang profesor berikan. Planet itu berjarak 10.000 tahun cahaya, jadi kita bisa melihat 10.000 tahun yang lalu. Apa itu Hyuga? Permukaannya masih dilapisi es. Lihatlah lebih dekat, Nobita. Aku melihatnya. Esnya mulai meleleh. Mungkin penelitian profesor telah berhasil. Syukurlah, Kara. Sekarang udaranya mulai dingin. Apa musim panas akan berakhir? One by one, billion by billion, holding up half the sky.
straight ahead.